Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dengan NIM 211200030. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. Dukungan anggaran semakin memadai permusiuman sudah mendapat perhatian yang bertambah dari pemerintah sejak disedangkannya beberapa program untuk mendukung museum. Di antaranya adalah program Tahun Kunjungan Museum 2010 yang dicadangkan di 30 Desember 2009 serta Gerakan Nasional Cinta Museum atau GNCM yang berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun. Program Tahun Kunjung Museum 2010 yang didukung dengan berbagai kegiatan di museum seluruh Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan wisatawan, baik domestik maupun asing melalui museum, memperbesar jumlah pengunjung museum, serta meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya bangsa. Salah satu kegiatan yang diakomodasi oleh program-program tersebut adalah revitalisasi museum. GNCM sendiri adalah upaya untuk menjembatani antara pemangku kepentingan dan pemilik kepentingan dalam rangka pencapaian fungsionalis museum untuk memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai kesejarahan dan budaya bangsa. GNCM juga bertujuan untuk membenahi peran dan posisi museum yang difokuskan pada aspek internal maupun eksternal. Aspek internal dalam bentuk revitalisasi fungsi museum dalam rangka penguatan pencitraan melalui pendekatan konsep manajemen yang terkait dengan fisik dan non-fisik, serta bertujuan untuk mewujudkan museum di Indonesia yang dinamis dan berdaya guna sesuai dengan standar ideal pengelolaan dan pemanfaatan museum. Aspek eksternal difokuskan kepada konsep kemasan program dengan menggunakan bentuk sosialisasi dan kampanye pada masyarakat. Sebagai bagian dari stakeholder, pembenahan tersebut dilakukan guna mengubah paradigma masyarakat tentang museum. Baik, sekian. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kualitas dan kuantitas SDM. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai. SDM Museum Indonesia masih termaksud belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang seringkali sangat spesifik, baik untuk bidang yang sangat teknis seperti konservasi, bidang kreatif seperti desain, tata pamer, edukasi, storytelling, bidang administratif, dan bidang manajemen, apalagi dalam bidang pengembangan, pemasaran, dan promosi museum. Ketersediaan lembaga pengajaran museologi di Indonesia kini pun masih melingkup pengelolaan museum secara umum. Kelemahan ini masih membutuhkan data SDM yang mendetail, baik secara kuantitas dan kualitas data tersebut yang akan menjadi dasar evaluasi perbaikan SDM Museum Indonesia. Sistem pengelolaan yang masih lemah, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi salah satu efek dari kualitas dan kuantitas yang kurang dari permusiuman adalah sistem pengelolaan yang masih lemah. SDM yang ada masih membutuhkan pelatihan dan pendidikan yang dapat membuat mereka mampu merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program yang akan dilaksanakan. Pengetahuan perencanaan program, anggaran, serta manajemen pelaksanaan masih baru dikuasai sebagian saja, sedangkan hal pengevaluasian masih menjadi hal yang tidak sistematis. Di beberapa tahun terakhir ada yang mulai berbentuk dukungan terhadap kegiatan permusiman atau kebudayaan secara luas. Beberapa perusahaan besar pun membentuk yayasan yang berfungsi membentuk program-program
kebudayaan. Beberapa contohnya adalah House of Sempurna milik Sempurna yang membantu pencetakan flyer beberapa musim di Jarum Fodeteum dengan banyak program kebudayaan, serta Indonesia Kaya, satu pusat informasi budaya Indonesia yang baru dibuka di Jakarta. Tingginya ketidakpedulian masyarakat terhadap musim bencana alam, kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, badai, bencana yang tidak bisa diduga seperti bencana alam, gejolak politik atau kriminalitas menjadi ancaman yang akan selalu ada, dan musim kita memiliki sistem respon cepat untuk mengatasinya. Untuk menghadapi bencana alam seperti gempa, banjir, atau tsunami, musim akan membutuhkan sistem rancangan sipil yang mencegah atau mengatasi saat bencana terjadi. Akan tetapi, sebagian besar musim menempati gedung tua dan gedung-gedung yang tidak dirancang untuk anti gempa misalnya, juga belum adanya pembahasan mendalam untuk mengevaluasi kesiapan musim-musim dalam menghadapi bencana alam. Gejolak politik dapat menjadi ancaman nyata bagi musim seperti yang terjadi baru-baru ini di Irak dan beberapa negara yang didera orang dengan pemahaman yang keliru akan nilai penting koleksi museum. Berpindahnya koleksi secara paksa dalam gejolak menjadi salah satu ancaman yang cukup besar, khususnya bagi museum di kota besar yang dekat dengan lokasi penunjukan aspirasi publik dengan metode unjuk rasa. Pemanfaatan ruang dan area museum untuk perluasan dan kegiatan menjadi salah satu peluang museum, tapi juga dapat menjadi ancaman jika dilakukan berlebihan. Pemanfaatan area museum berlebihan dapat menimbulkan masalah dalam hal penanganan limbah, penanganan arus manusia, dan dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada kesan museum. Contohnya museum yang lebih dikenal sebagai tempat penyewaan ruang untuk pesta pernikahan dan ditambah dengan banyaknya program pemusiman yang memiliki hal ini bisa berakibat komersialisasi berlebihan dan memberikan efek buruk pada pelestarian baik gedung atau koleksinya yang sedang dilakukan oleh museum tersebut. Pandangan dan koleksi cagar budaya sudah menjadi ancaman yang ada sejak ilmu permukaan ditemukan hingga kini. Motivasi nilai komersial besar yang dapat dihasilkan dari transaksi dapat menjerumuskan pekerja museum melakukan kriminalitas. Sudah banyak kasus yang terjadi, banyak museum di luar negeri dan di dalam negeri yang terkadang melibatkan pekerja museum, khususnya museum dengan sistem pengamanan yang cukup ketat. Salah satu cara mengatasi ancaman ini adalah bekerja keras untuk melacak keberadaan koleksi. Untuk melakukan hal ini, database yang lengkap, menyeluruh dan mutakhir wajib dimiliki. Baik, saya lanjut. Di sini banyak museum yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan fungsinya. Dasar museum sendiri, terkadang museum harus memiliki untuk prioritas satu dan yang lainnya. Padahal dalam definisi fungsinya museum untuk mengkoleksi, meriwayatkan, mengkonduksi, dan mengkomunikasikan. Tidak ada skala prioritas keempat fungsi tersebut adalah standar minuman dari penyelenggaraan museum. Sarana dan prasarana fisik pun masih sering tidak memenuhi syarat untuk melakukan fungsinya. Yang pertama dan yang kedua yaitu mengoleksi dan merawat sistem keamanan berupa sistem pencatatan, serta SDM keamanan masih belum menjadi prioritas dalam penyelenggaraan museum, sehingga terjadinya bencana yang tidak diduga. Museum banyak yang tidak siap gerak cepat untuk mengatasi efek negatif dan yang dihasilkannya. Jaringan kerjasama antar instansi dan
dalam dan luar negeri masih lemah. Museum bagi lembaga yang sifatnya terus mengembangkan pengetahuan sebaiknya menjaga jajaran yang mendukung penyelenggaraan atau tetap hal tersebut masih minim di Indonesia. Asosiasi Museum Indonesia sudah ada, akan tetapi kurang aktif dalam menyelesaikan kegiatan penguatan jajaran museum di Indonesia itu. Sedangkan IKOM di Indonesia sudah vakum di beberapa tahun terakhir dan baru memiliki ketua baru di Agustus tahun 2013. Indonesia menyebarkan jejaring ke regional Asia, Pasifik, dan dunia. Misi kebudayaan internasional, pameran, dan lain-lain. Misi budaya internasional yang dilakukan oleh museum sudah menjadi agenda wajib sejak masa awal museum berdiri di Indonesia. Misi tersebut biasanya berupa pameran bersama, pinjaman koleksi, seminar, atau kegiatan sharedown antar profesi museum. Kewajiban luar negeri dalam usaha mempererat hubungan antar negara. Yang pertama itu berkembang organisasi masyarakat yang peduli dengan museumnya. Jaringan kerjasama lokal, nasional, regional, dan internasional tentang pengelolaan museum, yaitu organisasi masyarakat yang peduli dengan pelestarian cagar budaya sudah banyak, akan tetapi masih sedikit yang menempatkan pengembangan museum sebagai salah satu fokusnya. Salah satu organisasi masyarakat peduli cagar budaya yang cukup besar di dalam negara dan membuka jaringan dengan organisasi sejenisnya. Setiap negara adalah Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, organisasi peduli sejarah banyak yang memiliki kegiatan yang bersinggungan atau difasilitasi oleh museum, akan tetapi belum menjadi bagian dari aktivitas yang dapat ruang waktu untuk bekerja sama dengan pekerjaan museum. Seringkali museum hanya menjadi bagian persinggahan, perjalanan nampak tilas sejarah. Diharapkan organisasi masyarakat yang menjadi kawan dari museum dapat termotivasi untuk muncul dan aktif membantu perkembangan museum sejak dari konsep pelaksanaan dan pengembangan ke tahap selanjutnya di beberapa negara. Price of Museum menjadi salah satu standar penting dalam menentukan arah perkembangan museum. Organisasi semacam tersebut bisa menyediakan relawan, ide, program, serta jajaran yang ada di luar dapat mendukung pelaksanaan dan perkembangan museum. Berikut adalah daftar organisasi pelestarian cagar budaya yang pengembangan museumnya sebagai berikut dari pelestariannya. Perkembangan program studi di perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan museologi. Sudah banyak kasus yang terjadi di banyak museum di luar negeri dan di dalam negeri yang terkadang melibatkan pekerja museum, khususnya museum dengan sistem pengamanan yang cukup ketat. Salah satu cara mengatasi ancaman ini adalah kerjasama internasional untuk melacak keberadaan koleksi. Untuk melakukan hal ini, database yang lengkap, menyeluruh, dan mutakhir wajib dimiliki. Database ini belum juga dimiliki. Pengembangan program studi di perguruan tinggi yang memberikan perhatian pada museum, contoh OS2 Museologi. Tanggung jawab perusahaan terhadap pengembangan kebudayaan melalui CSR atau tren aplikasi CSR ini di beberapa tahun terakhir ada yang mulai berbentuk dukungan terhadap kegiatan permuseuman atau kebudayaan secara luas. Beberapa perusahaan besar pun membentuk yayasan yang berfungsi membentuk program-program kebudayaan. Beberapa contoh adalah House of Sempurna milik Sempurna yang membantu mencetak flyer beberapa museum, Jarum Foundation dengan program budayanya serta Indonesia Kaya, satu pusat
informasi budaya Indonesia yang baru dibuka Jakarta. Gejolak politik dapat bencana yang tidak dapat diduga seperti bencana alam, gejolak politik, atau kriminalitas menjadi ancaman yang akan selalu ada dalam museum kita belum memiliki sistem respon cepat untuk mengatasinya. Untuk menghadapi bencana alam seperti gempa, banjir, atau tsunami, museum akan membutuhkan sistem perencanaan sipil yang mencegah atau mengatasi saat bencana terjadi. Akan tetapi sebagian besar museum menempati gedung tua dan gedung-gedung yang tidak dirancang untuk anti gempa. Misalnya juga belum adanya pembahasan mendalam untuk mengevaluasi kesiapan museum-museum dalam menghadapi bencana alam. Gejolak politik dapat menjadi ancaman yang nyata bagi museum seperti yang terjadi baru-baru ini di Irak dan beberapa negara lain yang didera perang. Dengan pemahaman yang keliru akan nilai penting koleksi museum, berpindahnya koleksi secara paksa dalam gejolak menjadi salah satu ancaman yang cukup besar, khususnya bagi museum-museum di kota besar yang dekat dengan lokasi penunjukan aspirasi publik dengan metode unjuk rasa.